Shalom, puji Tuhan, ya kita bersyukur kembali bisa berkumpul lagi di sini ya. Sehat-sehat selalu dan biarlah Tuhan terus memelihara tubuh jiwa roh kita agar kita semua merasakan kebajikan kemurahan Tuhan, dan itulah yang akan menjadi alasan kita, menjadi penggerak kita, menjadi dorongan kita untuk kita datang menyembah dan memuji Tuhan, karena yang kita terima, yang kita alami, semua ini karena pertolongan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Amin. Oke, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Segala hormat, pujian, syukur kami naikkan bagimu ya Tuhan. Mari hadirlah Engkau di tengah kami hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan pujian ini ya. Engkau tahu di hatiku. Pujian sekali lagi. Di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Sekali lagi katakan, ada sejuta rindu, ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkan ku Tuhan menyenangkan hatimu, menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hidup ini dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang, kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Sekali lagi katakan, biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Sekali lagi katakan, biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan
kasih sayang. Dengan penuh kasih sayang, biarkan Tuhan aku menyembah. Sekali lagi, dengan penuh kasih sayang, biarkan Tuhan aku menyembah. Haleluya, kami datang menyembah-Mu, kami datang memuji-Mu Tuhan. Biarkanlah kami bawa segenap jiwa kami, segenap tubuh kami, segenap kekuatan kami bagi-Mu. Kami persembahkan sebagai pujian, kehormatan, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Oh, kami sembah Engkau Tuhan, lebih dari segalanya kami tinggikan Kau Tuhan. Oh Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik bagi kami. Terima kasih Bapa. Biarlah setiap kami semua Tuhan punya satu kerinduan untuk terus menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dengan segala kemampuan kami, dengan segala apa yang kami bisa lakukan untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh God, I worship You. Oh God, I worship You. Be glorified and magnified. Oh God, I worship You. Oh God, I worship You. Oh God, I worship You. Be glorified and magnified. Oh God, I worship You. 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 Be glorified
Boleh sambil mengangkat tangan kita sama-sama. Be glorified and magnified. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Hallelujah. Be glorified. Hallelujah. Oh God, I worship you. Be glorified. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Be glorified. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Sembah kami, pujian kami bagi nama-Mu, Yesus Tuhan. Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang mulia. Sembah kami bagi-Mu, hormat kami bagi-Mu Tuhan. Segala pujian kami, segala hormat kami hanya bagi-Mu, Tuhan yang hidup, Allah yang besar, Allah yang mulia. Kemuliaan-Mu lebih dari segalanya. Kau yang berdaulat Tuhan, Kau yang berdaulat atas segalanya. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Ini terima kasih Yesus. Ini ucapan syukur kami, hormat kami bagi-Mu Tuhan. Rasa terima kasih kami atas segala yang baik yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami mau mendengarkan apa yang menjadi renungan firman-Mu bagi kami semua. Roh Kudus, tolong kami agar kami dapat mengerti, memahami isi hati-Mu, dapat menjadikan ini firman jadi pelita terang bagi hidup kami, pedoman kekuatan kami Tuhan. Dan kiranya ini terus mengawal perjalanan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk belajar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, kita belajar sama-sama yuk firman Tuhan ya. Hari ini saya akan mengambil tema ini tentang ibadah yang benar, ya, ibadah yang benar. Oke, jadi saya percaya setiap agama, setiap kepercayaan pasti punya ritual ibadah masing-masing, ya, dengan caranya, dengan konsepnya, dengan dasarnya masing-masing. Nah, di dalam iman kita Kristiani, kita pun sama, kita punya dasar untuk beribadah ya. Dan yang jadi pertanyaan adalah mengapa kita manusia harus beribadah? Kira-kira punya jawaban nggak? Ya, agar kita lebih mengenal Tuhan ya. Wah, ini sebuah alasan yang bagus banget kalau ini dasarnya. Ya, kalau ini dasarnya bagus banget karena kita ingin mengenal Tuhan gitu.
Sebab banyak sekali ritual-ritual ibadah tujuannya bukan untuk mengenal Tuhan, tapi untuk apa? Untuk biar dapat berkat, ya enggak? Biar diberkati, ya biar Tuhan lindungi, Tuhan jaga, Tuhan kasih ini, Tuhan kasih itu. Tempat untuk meminta, tempat untuk mengharapkan sesuatu. Nah itu salah enggak? Satu sisi tidak salah, karena alasan utamanya adalah karena dialah sumber yang pasti, sumber yang benar, sumber yang asli, rezeki, berkat, pertolongan yang datang dari Tuhan. Ya, dan kita mesti ingat baik-baik saudaraku bahwa iblis, setan juga bisa bikin kita kaya, bisa bikin kita sukses, bisa bikin kita berhasil. Coba kita lihat ayatnya firman Tuhannya, Matius pasal yang keempat. Ya, nanti bisa boleh ganti-gantian ya. Kita lihat nih, Matius pasal yang keempat. Ayat yang ke-8, ayat yang ke-8. Kita baca ya bersama-sama ya. Ayat yang ke-8 ya. 3, 2, 1. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Nah, saudara, ya kita lihat nih ayat ini nih. Kalau kalimat ini enggak dibaca lengkap, misalnya ayat 9 nih. Ayat 9 ini ya, coba nih ya, kalau kita posting bikin status kita nih, bikin status kita atau kita broadcast atau kita kirim ya ke teman-teman, kita bikin status di medsos kita dengan ayat 9 ini. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Coba deh, kalau Bapak Ibu, ya kalau kita semua teman-teman di sini ingin coba challenge ya, kira-kira lebih banyak bilangnya amin, puji Tuhan, haleluya, atau mereka kritisnya adalah no way, enggak, saya enggak mau, ini salah nih, kutipannya salah nih, coba deh. Kalau mau bikin tes sayembara ya, dicoba ya, ya kan? Kalau kita cuma baca ayat 9-nya doang, menurut kita ayat ini terkesannya bagus nggak? Bagus nggak? Ada yang dicurigai nggak? Ada yang aneh nggak? Tanpa membaca ayat yang ke-8, coba baca sama-sama deh. Kita baca ya. Kita baca bersama-sama ya. Coba ya, tanpa membaca ayat yang ke-8. Hanya ayat 9 saja. Kita tes ya, 3, 2, 1. Dan berkata kepadanya, semua itu akan ku berikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Amin? Amin enggak? Nah, kalau kita baca ayat sepotong-potong ini bahaya sekali ya. Seolah-olah terkesannya apa? Benar dong, kita kalau menyembah Tuhan, sujud menyembah Tuhan, Tuhan pasti nanti akan berikan apa yang kita mau. Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Benar dong? Benar dong, amin dong, amin. Tapi ayat 8-nya apa? Yang ngomong siapa ini? Yang bicara Tuhan atau setan? Nah, kalau kita cuma baca ayat 9 doang, kita kira ini Tuhan yang bicara. Tapi kalau kita baca ayat 8, kita baru tahu konteksnya di sini yang bicara siapa? Iblis loh, I-nya gede loh itu. Ada iblis. Wah, ini dedengkotnya ini, rajanya ini, pemimpinnya ini. Ya. Dia punya kuasa untuk apa? Untuk memberkati. Atuh, kata memberkati sih enggak cocok sebetulnya ya. Ya, dalam tanda kutip lah kata memberkati itu. Ya, karena setan seakan-akan bisa memberkati seperti Tuhan memberkati. Coba tuh bayangkan tuh Morris, ngeri enggak? Makanya kita perlu menyadari ibadah yang benar. Kalau ibadah kita enggak benar nih, ya, kalau ibadah kita enggak benar, bisa jadi kita kira kita beribadah kepada Tuhan, ternyata kita bukan beribadah kepada Tuhan loh. Ngeri kan? Ngeri ya? Nah, jadi kalau dasar kita beribadah itu hanya sekedar
mau diberkati, mau terima ini, mau terima itu, apa yang kita mau, apa yang kita inginkan biar Tuhan kabulkan, lalu kita mengukur Tuhan ada, Tuhan hidup, Tuhan nyata, Tuhan berkuasa, karena Dia bisa beri apa yang kita mau. Setan juga bisa nih. Tadi ayatnya bilang apa ya? Semua akan kuberikan kalau engkau sujud menyembah aku. Jadi esensinya dari ibadah itu yang sesungguhnya adalah yang pertama kita belajar apa? Menyembah. Coba bilang sama-sama, menyembah. Sekali lagi, menyembah. Ada kata kuncinya itu, menyembah. Kalau bisa diartikan lain, menyembah di sini adalah Anda itu ada sesuatu yang dipersembahkan. Ada sesuatu yang dipersembahkan untuk Tuhan. Jadi yang namanya ibadah yang benar itu adalah bukan kita minta apa yang Tuhan kasih ke kita, bukan kita tuntut, kita ingin mengklaim apa yang Tuhan mau kasih ke kita, tapi kita yang memberikan itu kepada Tuhan. Kita memberi apa yang kita bisa beri untuk Tuhan, dan persembahan kita, persembahan yang terbaik, persembahan yang benar, persembahan yang kudus, persembahan yang layak di mata Tuhan. Tapi dengan catatan, tapi dengan syarat kita memberi persembahan. Ya, persembahan. Ada kata persembah. Sembah, kata kunci sembah, persembahan. Ya. Ini selaras dengan penyembahan. Nyembah, sembah, nyembah. Sama, artinya ada yang kita bagikan, ada yang kita berikan. Bisa dalam bentuk sujud tubuh kita, badan kita yang tersungkur, ya, kita bersujud, atau kita mengangkat tangan, atau kita bertepuk tangan, atau kita berlipat tangan, atau kita bisa saja tersungkur gitu ya. Itu ekspresi, itu adalah penyembahan. Aku berikan tubuhku ini untuk Tuhan gitu. Bisa juga dalam bentuk ya harta-harta, barang-barang, benda-benda sebagai persembahan kita. Kalau zaman Israel pada zaman dulu ya, di dalam perjanjian lama, mereka kalau mau datang beribadah kepada Tuhan tidak boleh tangan yang hampa. Harus ada isinya. Ya bawa korban gitu. Kalau bagi orang yang umum yang sudah punya kemampuan finansial, ekonomi yang bagus, mereka harus bawa domba, lembu, kambing. Ya, mereka harus bawa itu domba. Tapi kalau bagi ekonominya yang menengah, yang mungkin menengah ke bawah, yang mungkin kondisinya tidak kaya, tidak mapan ekonominya, dia bawa apa? Burung merpati. Gitu. Tapi kalau bagi yang ekonominya sangat sederhana sekali, ya di garis kemiskinan, maka mereka harus bawa namanya tepung. Ya, tepung. Jadi coba bayangkan tuh. Ya, Morris. Tuhan baik nggak? Tuhan baik nggak memberikan satu persembahan, tetapi Tuhan itu mengukur sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Tidak paksa kita harus kasih, dituntut harus memberi seperti ini gitu loh, enggak. Ya semampu kita, sebisa kita, kita kasih berapa, kita mampunya apa. Sesuai dengan rezeki berkat yang kita terima gitu. Mau kasih lebih silakan, mau kasih ya enggak lebih juga enggak apa-apa, tapi yang penting adalah jangan dengan tangan hampa, jangan tangan kosong. Kalaupun enggak bawa korban persembahan, kalau zaman sekarang bagaimana? Nah, kenapa kita sekarang nggak perlu bawa domba, kambing, kita nggak perlu lagi burung merpati, kita nggak perlu bawa tepung? Kenapa? Karena sudah ada yang menggantikan ya korban yang terbaik yang berkenan di hadapan Tuhan, yang melebihi kambing, melebihi domba, melebihi merpati, melebihi tepung, melebihi hewan-hewan apapun, melebihi buah-buah apapun yang dikasih kepada Tuhan. Ada satu yang terbaik, yaitu domba Allah, ya, pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib sebagai korban persembahan untuk penebusan dosa kita. Itulah yang menjadi alasan mengapa saat ini kita umat Kristiani, kita tidak perlu lagi bawa hewan-hewan, burung-burung atau buah-buahan, sayur-sayuran atau apapun itu untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Ya. Nah, kalau sekarang sudah diganti dengan apa? Uang persembahan. Ya, itu pun sebetulnya tidak harus, ya tidak harus.
Ya, kalau misalnya kita memang mau memberikan uang, silakan berikan semampu kita. Ya, tidak harus dengan yang harus dituntut dengan nilai jumlah yang tinggi sekali. Itu dikembalikan kepada pribadi kita masing-masing, kemampuan kita, rasa syukur kita, rasa pengenalan kita akan Tuhan. Itu dikembalikan. Silakan. Tapi yang penting adalah jangan dengan tangan hampa. Itu kata kuncinya. Even sekalipun kita nggak punya uang persembahan. Ya, tapi rasanya ini sih sedikit mungkin ya, bahkan tidak mungkin lah. Pasti setiap orang tuh ada bawa uang lah. Ya entah itu 50 perak, 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, pasti dia ada di kantongnya, pasti dia punya uang itu. Kalaupun sampai misalnya nggak ada duit sama sekalipun, it's okay. Ada satu yang kita bisa bawa korban persembahan itu, yaitu apa? Tubuh ini, badan ini. Coba kita baca yuk, satu ayat lagi yuk. Ya, Roma pasal 12. Roma pasal 12. Ayat yang ke-1. Boleh kita baca sama-sama? Roma pasal 12 ayat 1. 3, 2, 1 ya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi apa yang kita korbankan, kita persembahkan kepada Tuhan. Penyembahan yang Tuhan suka, penyembahan yang Tuhan senang apa? Tubuh kita ini. Ya. Tetapi please dong, kita sudah tidak bawa uang persembahan nih. Terus datang dengan tubuh doang nih. Masuk rumah ibadah, berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Tapi di dalam gereja atau di rumah ibadah, kita malah tidur. Kita disuruh nyanyi memuji-muji, malah tangannya nggak diangkat, nggak tepuk tangan, nengok kanan, nengok kiri, malah nyopet di gereja. Nah, ini gimana ini kayak begitu? Hah? Nggak mungkin dong, betul nggak? Nah, yang kayak gini nggak mungkin ibadah yang benar, saudara. Mari dong, coba. Ya, biarlah kita mau supaya tubuh kita ini sebagai persembahan. Karena ini tubuh kita sebagai persembahan nih, kita mesti jaga. Korban persembahan itu tidak boleh bercacat celah, tidak boleh rusak, tidak boleh bau, tidak boleh sakit penyakit. Zaman dulu begitu, baik mereka persembahkan domba, kambing, lembu, ya mereka korbankan buah-buahan, korbankan sayur-sayuran, ya mereka korbankan tepung, itu nggak boleh busuk, nggak boleh bau, nggak boleh ada ulat, nggak boleh ada cacat, harus yang terbaik. Nah, itu baru. Nah, sekarang kita udah nggak lagi memberikan dalam bentuk barang, benda, buah seperti itu. Ya, karena kita sudah ada korban persembahan yang terbaik yang Tuhan Yesus sudah gantikan, sudah berikan untuk kita melalui kematiannya di kayu salib. Nah, harusnya bagaimana? Harusnya kita semangat yang sama, dasar yang sama, alasan yang sama, kita memberi persembahan yang terbaik juga. Amin. Amin tidak? Sehingga seperti ada sebuah pujian yang mengatakan, ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku, hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Amin. Nah, jadi ini dasar yang pertama kita belajar tentang ibadah yang benar. Kata kuncinya adalah sembah, persembahkan. Nah, di dalam bacaan tadi kita lihat saudara bahwa alasan kita memberi persembahan, alasan kita memberi bukan karena ingin nyogok atau ingin barter. Tidak, karena kita sudah digantikan oleh Kristus. Ya, Yesus sudah memberikan sebuah karya penyelamatan dan dia sudah berkorban tubuhnya, darahnya bagi kita. Maka kalau kita mau ngasih, sebanding gak sih, selevel gak sih, bisa gak sih gantiin darah Yesus, bisa gak sih gantiin tubuh Kristus? Udah gak bisa, mau uang 1 triliunan apapun,
ya, badan seseksi sebagus apapun, ya kan, tidak akan mungkin bisa menandingi pengorbanan Kristus, darah Kristus, nggak mungkin bisa. Terus kita mau nyogok gitu, ya nggak mungkin bisa gitu. Bukan itu alasannya. Tetapi apa alasannya? Mengapa kita memberikan juga kepada Tuhan? Meskipun kita tahu apa yang kita berikan ini, pemberian yang dibandingkan oleh darah Yesus dibandingkan tubuh Kristus, nggak ada artinya apapun, nggak bakal bisa nandingin nilainya. Tapi yang penting adalah saya memberikan didasari oleh apa? Rasa respek, rasa hormat, rasa kagum, rasa cinta, rasa sayang, rasa bangga kepada Tuhan. Amin. Dan kita tidak mengharapkan apa yang Tuhan kasih ke kita. Nothing tulus kita berikan. Ngasih aja. Ya, seperti kita bertepuk tangan saja, kita angkat tangan saja. Oke, kita datang beribadah, ya datang ibadah saja. Kita memuji, menyembah Tuhan, memujilah dan menyembahlah. Kita melayani, main musik sajalah, menyanyilah. Udah, loss aja gitu, nggak ada beban gitu. Jangan ada karena kita pengen mengharapkan sesuatu. Jangan. Sudah, kita mau benar-benar, ya ini aku kasih gratis, aku kasih terserah, aku kasih bebas, aku kasih dengan totalitasku. Apapun yang kuberikan untuk Tuhan. Ya, bukan supaya saya ngurangin dosa atau saya minta supaya nanti diberkati. Bukan. Bukan itu alasannya. Niatnya adalah mau mempersembahkan. Bedakan ya dengan persembahan dengan perdagangan. Itu dua hal yang berbeda. Ibadah adalah persembahan. Ibadah adalah penyembahan, bukan perdagangan atau berjualan. Kalau berdagang atau berjualan ada sistem barternya, ganti ruginya, ada untung ruginya. Itu perdagangan. Kita ibadah tidak seperti itu. Amin. Amin. Coba bandingkan deh ya kepada zaman dulu ketika Nuh, ketika pertama kali mereka mendirikan mezbah korban bakaran. Mereka melakukan itu adalah setelah Nuh keluar dari bahtera. Maka dia mendirikan mezbah itu. Oke? Jelas ya sampai sini ya. Begitu juga dengan Adam dan Hawa. Mereka setelah mendapatkan pengampunan Kristus lewat korban di mana pakaian yang digantikan oleh Tuhan dengan kulit binatang. Maka di situ sudah ada sebuah pengorbanan ya hewan pertama kalinya di situ. Karena Adam dan Hawa sebelumnya dia menggunakan daun ara untuk menutupi tubuhnya. Kali ini dia diganti oleh Tuhan. Tuhan yang gantiin, Tuhan yang kasih baju. Itu prinsip dari awal dasarnya. Sama seperti hari ini Yesus Kristus mengganti, memberikan kita yang baru, yang berbeda dari apa yang kita pernah berikan. Seperti Adam dan Hawa dulu, dia pakai daun ara, Tuhan ganti dengan kulit binatang. Nah setelah itu barulah ya Adam dan Hawa mendirikan mezbah korban bagi Tuhan. Lalu diteruskan oleh Kain dan Habel. Setelah apa? Setelah Tuhan memberkati berlimpah-limpah hasil tanamannya, hasil ternaknya, dan disitulah ucapan syukur diberikan. Jadi Tuhan sudah memberikan lebih dulu, maka kita meresponinya. Bukan dibalik, kita ngasih dulu nanti diresponi. Tidak seperti itu. Jadi dasar ibadah yang benar didasari oleh konsep penyembahan dan persembahan seperti ini. Amin. Jelas sampai sini? Kiranya yang akan kita kerjakan ibadah hari ini dan ibadah-ibadah yang akan datang, mari kita dasari dengan dasar yang benar. Saya percaya kalau ini yang kita lakukan sebagai dasar ibadah kita, maka percayalah kalau Tuhan sudah disukakan, Tuhan sudah disenangkan, Tuhan suka dengan apa yang kita kerjakan. Percayalah, apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah simpan dalam hati, itu yang akan Tuhan sediakan bagi kita. Yang percaya katakan amin. Mari kita tundukkan kepala, yuk kita berdoa.
Terima kasih Tuhan buat pesan-Mu pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau ingatkan kami kembali, Engkau sadarkan kami, Engkau ajari kami, agar ibadah kami, ibadah yang benar. Ampuni kami Tuhan kalau ada ibadah kami yang tidak benar di hadapan-Mu. Motivasi kami, apa yang kami berikan, apa yang kami lakukan sepanjang ibadah, apa yang kami persembahkan kepadamu Tuhan, tidak bermutu, tidak berkualitas, tidak totalitas, setengah hati, asal-asalan, atau kami tidak memberikan yang terbaik kepadamu, atau kami melakukannya karena kami mengharapkan sesuatu darimu Tuhan, seolah-olah apa yang kami lakukan itu lebih tinggi, lebih hebat dari apa yang Tuhan berikan kepada kami lebih dulu. Oh Tuhan, tolong kami. Tolong kami Tuhan. Ampuni kami, luruskan kami, sucikan kami, layakkan kami Tuhan. Haleluya. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku, hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Mari katakan pujian lagi yuk. Semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku, hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Yuk, sekali lagi sambil mengangkat tangan kita katakan, oh ku berikan semua, 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 haleluya. Oh, hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu, hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa saudara. Kalau ada di antara kita yang sedang bergumul, ada masalah, ada pergumulan, ada kesulitan, ada tantangan. Kalau Morris mengalami ada suatu kesulitan, ada sesuatu yang diharapkan, ada sesuatu didoakan. Bolehkah Morris taruh tangan kanan di dada? Bolehkah kita taruh tangan di kanan kita di dada kita? Saya mau berdoa buat kita semua. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau lihat Tuhan kami semua yang sedang bergumul. Engkau lihat kami Tuhan yang sedang bermasalah. Engkau lihat kami Tuhan yang sedang susah. Engkau lihat kami yang sedang bingung. Engkau Tuhan lihat kami yang sedang sulit. Engkau lihat kami yang Tuhan sedang menderita. Oh Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa ya Tuhan, di dalam kesulitan kami, di dalam tantangan kami, di dalam pergumulan kami, di dalam kesusahan kami, di dalam kesulitan kami, di dalam penderitaan kami tetap mau beribadah, kami tetap mau menyembah, kami tetap mau cari Tuhan, kami tetap mau menyembah Tuhan. Kalau ada apa-apa sama hidup kami Tuhan, kami tetap ingat Engkau, kami tidak lari dari Engkau, kami tidak tinggalkan Engkau. Apalagi kami menyembah bukan ilah, menyembah bukan Tuhan, malah kami lari kepada berhala. Oh Tuhan, tolong kami, kembalikanlah kami, tariklah hati kami kembali Tuhan, untuk kami tetap ingat Engkau, untuk kami tetap datang mencari Engkau ya Tuhan. Sujud di hadapan-Mu ya Bapa.
Terima kasih Tuhan. Dan saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ulurkanlah tangan-Mu ya Tuhan. Jamahlah kami, bukalah jalan-Mu, nyatakanlah kehendak-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, mujizat Tuhan masih terjadi. Mujizat Tuhan masih terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar Kau nyatakan, Engkau sikapkan, Engkau bukakan Tuhan. Oh, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus koreksi kami, Roh Kudus ajari kami, Roh Kudus singkapkanlah Tuhan. Kalau itu dosa kami, kalau itu ada salah kami sehingga kami menderita, kami susah, ampunilah kami, jamahlah kami, sucikanlah hati kami, biar kami bertobat, tinggalkan segala apa yang buruk, segala dosa kesalahan kami. Dan kami akan lihat Tuhan, Kau akan bukakan jalan-Mu bagi kami. Tapi kalau kami tetap hidup benar, kami tetap hidup saleh, itu bukan salah kami. Mungkin ada orang lain yang sengaja mengganggu kami, orang lain yang melukai kami, orang lain yang ingin merusak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya roh yang ada dalam kami lebih besar dari roh dunia ini. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih Yesus. Apapun yang kami alami, tetap kami ingat Tuhan, tetap kami percaya, tetap kami beriman bahwa Tuhan perlindungan kami, Tuhan benteng kami, Tuhan kekuatan kami, dan Tuhanlah kemuliaan hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau kami diberkati Tuhan, kami berlimpah-limpah. Kalau keadaan kami baik-baik saja, kalau kami hidup damai, hidup tenang, kami justru mengalami peningkatan, kami mengalami kemajuan, kami mengalami sebuah kesuksesan besar. Di dalam keadaan itu pun kami tetap menyembah Tuhan. Kami tetap bersyukur kepada Tuhan. Bahkan kami tahu apa yang harus kami lakukan. Harta benda kami, berkat rezeki yang kami terima berlimpah-limpah ini memuliakan nama-Mu, menolong sesama kami, menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ucapan syukur kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Berkati kasih kemuliaan Tuhan, berkati sekolah ini, berkati setiap unit TK, SD, SMP, SMA. Berkati karyawan-karyawannya, berkati Bapak Ibu gurunya, berkati siswa-siswi muridnya Tuhan. Kiranya takut akan Tuhan ada di sekolah ini, kemuliaan Tuhan menerangi sekolah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati yayasan Tuhan, berkati koordinator, berkati kepala sekolah, berkati staf-staf yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah sekolah ini menjadi terang, menjadi berkat, menjadi saksi. Dan sekolah ini melahirkan, meluluskan putra-putri yang terbaik, yang akan berguna bagi bangsa Indonesia, bagi masyarakat. Dan mereka akan menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan. Lulusan-lulusan yang tetap menyembah dan beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Lindungilah tempat ini, lindungilah sekolah ini. Shalom Tuhan, damai sejahtera Tuhan bagi kasih kemuliaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa ucapan syukur kami Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Mari kita angkat tangan kita sama-sama untuk terima berkat yang datang daripadanya. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan, sekarang terimalah segala berkat, rahmat, nikmat, kuat kuasa dari Bapa di surga. Cinta kasih, keteladanan, ajaran, penyertaan Kristus Yesus Tuhan, penghiburan, persekutuan, urapan, tuntunan, hikmat, marifat, kuasa Roh Kudus memberkati kehidupan kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa lagi di ibadah-ibadah doa kita berikutnya. Salam sehat selalu. Tetap kuat di dalam Tuhan. Doa saya menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Bye.